bebas eta. Naon dengan izin ari resmi. Nya ya pantai geus euy. Hah? Nyampe wae erek dina capres. Pemenangnya Diana umroh. Ayat 8. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Katakanlah oleh Muhammad, "Innakum latakfuruna." Sesungguhnya pantaskah kamu kafir billadzi terhadap yang khalaqal ardo telah menciptakan bumi fi yaumain dalam 2 masa wa taj'aluna kemudian engkau jadikan lahu baginya andadan
Tuhan selain Allah. Zalika demikian itu Rabbul Alamin adalah Tuhan semesta alam. Wa ja'ala fiha dan dia menciptakan fiha di atas bumi tersebut rawasya gunung-gunung min fawqiha gunung yang benar-benar kokoh wa baraka fiha dan Allah memberkahi wa qaddara fiha dan dia juga menentukan pada bumi tersebut kadar aqwataha makanan-makanan untuk penghuninya bi arba'ati ayyam yang cukup dalam 4 masa sawaan sesuai lisailin bagi segala yang memerlukan. Tsummastawa kemudian dia menuju ilas samai kepada penciptaan langit wahia dukhonun dan langit itu masih merupakan asap. Faqala lalu dia berkata laha kepada langit walil ardi dan kepada bumi i'tiya kamuan datanglah kamu dengan sukarela au karhan atau dengan terpaksa. Olata berkata keduanya langit dan bumi tersebut ataina kami datang to'in dengan penuh sukarela. Faqadahunna kemudian dia menjadikan sab'an samawat 7 lapis langit fi yaumaini dalam 2 masa wa auha dan dia mewahyukan fi kulli sama'in kepada tiap-tiap langit amroha perintahnya wa zayyana dan kami hiasi as-sama'ad dunya langit yang dekat bimasabiha dengan bintang-bintang yang cemerlang wahiddan dan kami memeliharanya sebaik-baiknya. Zalika demikianlah takdirul azizil alim ketetapan yang maha perkasa lagi yang maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutan dina ayat kamari di antawisna dina ayat kamari Nabi Muhammad selaku Rasulullah SAW diperintahkan ku Allah supaya ngajentrekeun sebagai nabi adalah juga manusia biasa dalam wujud basyariah. Dina ayat-ayat ini ana basyarun mislukum inna basyar. Jadi kami juga sama kata Nabi Muhammad berdasarkan perintah Allah bahwa dia juga adalah seorang manusia. Kalau sudah basar sifatnya sekali lagi sifatnya jasad kasar. Kalau sudah bicara basar itu manusia dalam bentuk jasad yang memerlukan
keperluan-keperluan yang kasar juga, diantaranya yang kalau mata bisa melihat tapi juga perlu istirahat. Iya. Telinga juga demikian, bisa mendengar tapi juga ada perlunya untuk sepi, ya. Tidak banyak suara, atau dalam istilah ini misalnya dengan polusi. Biasanya kan polusi suara maka barudak ngararobah knalpot motor, cina bogor-bogoran itu juga mengganggu hak-hak telinga bagi manusia. Terus sebagai manusia biasa juga perlu makan. Iya. Bahkan sudah makan perlu juga buang air, perlu minum, perlu juga kencingnya. Jadi inilah yang dinamakan basyariahnya Muhammad, ya. Adanya sama mata kelamun aya nutut naon bedana Muhammadnya. Dina ayat lain mah justru ente teh beda jeung urang nya, cek umatna nya. Dalam rangka menafikan atau menolak kerasulan Nabi Muhammad. Naon bedana urang yang ente dahar sarua mensokap. Memang benar di sini jawabannya. Iya. Inna sesungguhnya kami juga basyarun, manusia biasa. Hanya bedanya yuha. Aku ini diberi wahyu. Nah, itu saja yang pembeda antara Rasul dengan umatnya. Iya. Antara kemanusiaan seorang Muhammad dengan kelebihan dibandingkan umatnya yang lain. Iya. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Rasul kalau disakitinya sakit. Itu sudah kan cek umatnya lamun reke ngutus utusan malaikat. Di sinilah letaknya ya. Letaknya emang bisa nuturkan malaikat, itulah kan Allah itu sudah dengan segala kebijakan dan kemahaannya Allah ya, justru diutus itu dari umatnya. Sebab naon? Sebab kudu mere contoh. Nah, mere contoh kudu contoh anu bisa diturutan. Coba barang lamun malaikat jadi rasul. Yang bisa nurutan. Iya, teka tinggalinya. tinggalinya. Parentahkeun salat sok contohan salat malaikat mah cengkat-cengkat sampe ditunda cengkat Allah nya. Ngaduk-duk ke salat teh katurutan mah. Malaikat mah malam salat semalam suntuk. Udah memang tidak perlu tidur malaikat, pada bukan manusia. Manusia ya harus ibadat tapi juga harus istirahat. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang kafir, orang musyrik dalam rangka mencari alasan menolak mengingkari kerasulan dan kenabian para nabi dan rasul itu diantaranya mengecil-kecilkan fungsi rasul dari kalangan manusia itu. Iya. Jadi seolah-olah lebihnya seolah. Justru lebihnya itulah aku ini diutus, diberi wahyu, itu yang begitu. Nah, sebagai penguat ya, tambahan dina ayat ieu wa a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal ardh. Ya, menunjukkan lagi kemahakuasaan Allah. Iya. Kekuasaan Allah, kehebatan Maha Pencipta Allah bahwa pantes teu gitu cenah. Anjeun ini pertanyaannya ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Nah pantes rek mengingkari kan geus nyiptakeun langit jeung bumi. Bahkan pencipta disebutkan fi yaumain dalam dua masanya. Yauman itu kalau bicara bahasa dalam arti terleknya bahasa lugo ya 2 hari kalau nya. Tapi dipahami oleh ahli tafsir semua adalah yauman itu dalam 2 masa. Masa itu seberapa lama? Ya, lamun bicara ahli ilmu yang telah mengkaji dan meneliti bahwa bumi ini tercipta bahkan langit dalam proses yang benar-benar lamun diukur ku waktu orang ini dunia jutaan tahun. Itu dalam satu proses dunia. Jadi itu blek ya. Walaupun dalam kalimat-kalimat kalau Allah menghendaki sesuatu kun mengatakan ada saja payakun ada, yaitu dalam proses dalam pengertian bagi Allah mesti terjadi ya. Artinya tapi sebagai satu penciptaan yang memerlukan pemahaman pencipta yang lain, yaitu ada proses. Kan menciptakan manusia seolah mudah aja plek jadinya.
Tapi kan prosesnya tidak demikian. Benar untuk pertama kali bisa jadinya diciptakannya Adam. Iya. Makna kun fayakun apa juga ada proses ya, karena memang Adam itu tidak ada proses seperti itu yang bisa jadi jelek begitunya. Tapi bisa juga dalam proses yang seperti sekarang lamanya waktu itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dipahami juga oleh ciptaan lainnya ya. Di antara kita manusia kan alina Quran mah diciptakan tina taneuh nya kan berguna ayat-ayat seperti kamari ada tahapan-tahapannya, mula-mula dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah ya, segumpal daging, kemudian tulang belulang, kemudian menjadi anak ya, menjadi dewasa, menjadi tua. Sebagian ada yang matikan selagi muda, sebagiannya ada yang sampai tua renta ya. Itu semuanya sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Artinya sudah bukan berarti iya mah terjadi, bukan terjadi. Memang Allah ciptakan demikian. Beda jeung urang memperhatikan tatangkalannya kembang lubut kembangna. Nah, terkesan ulah yuk jadi buah keciptanya. Tapi kan Allah itu sudah bagian dari prosesnya. Bagian proses tekil. Yang banyak itu kalau jadi semua mah kuateun tangkalan. Ya. Kan lo banyak tatangkalan penuh baradag mah boy, leubeut peungas. Sebab tidak seimbang ya kekuatan pohon dengan itu. Dan dalam hal ini itulah dalam proses itu sebagian akan berguguran, tidak jadi, sebagiannya ada yang menjadi tumbuh. Sebenarnya manusia juga gitu. Hanya beda bentuk saja. Ya. Coba kalau kita pelajari dalam ilmu biologinya, yang namanya setetes mani itu ternyata jutaan sel-sel. Sel-sel yang disebutkan plasma itunya. Wah, digambarkan betul. Wah. Nah, itu berlomba ya. Berebut siapa yang duluan masuk nembus karena induk telur anu aya dina rahim seorang perempuan. Yang bernaung teh lamun bicara kasar mah hayam ngajalan tah ieu teh lamun mani sejalu kana eta maka hayam bisa dipegangkan ya. Tapi lamun kan model hayam ieu mah hayam negerinya kan tadi jalannya terus itu subur menopi ulah sok pegarkeun moal megar sebab tidak di jantanan ya itu tidak ada sel itunya mani. Nah kalau bicara kembang kira-kira kembang mani jalu teh wah berjuta-jutanya yang jadi hanya satu atau kalaupun ada yang jadi kembar dua itu tergantung naon deh. Ada beberapa sel telur yang mungkin dua terbuahi katanya dua ya jadi dua lah. Ada yang bahkan di sejarah sabarat terbanyak kembar siam. Malahan aya nu kembar tapi laki-laki perempuan ada di. Ya ada. Ini jumlahnya di India mungkin salah aya sampai 15 atau 9 ya. Jajaran. Hah? Jika anaknya itu kan anak marungnya rata-rata paling opaknya beureut atau babi atau separuh balinya. Manusia kan tidak biasa, tapi itulah kekuasaan Allah. Sebab yang bisa demikian hanya wanita yang subur, banyak minum telurnya, banyak telurnya gitu. Tapi kan yang namanya telur itu ada masa suburnya, artinya usia sekian demikian disebutkan usia suburnya. Kaditu nama leungit yang nogna itu. Batak istilahnya pasangan usia subur itu yang jadi target KB-nya. Sebab kapanpun dia akan berhubungan badan memungkinkan setiap saat, apalagi posisi sedang suburnya, itu bisa jadi anak gitunya. Nah itu kan dia diatur dengan KB itu anu dibatasi pakai naon, pakai kondom supaya si mani tidak tembus ke induk telur. Anu make naon? Kondom, lain kondom ieu nya, lain kantong naon disebut spiralnya, anu spiral yang teh naon cik fungsina? Ngahambat. Begitu keluar dari laki-laki masuk ke kelamin perempuan itu berlomba. Nah, ada waktunya entah berapa, entah 3 jam atau 4 jam ya, si mani itu. Sebelum itu mati. Kalau sesudah 4 jam mati ya. Tidak ketemu dengan telur, maka selebihnya mati ya, anu tembus. Tapi yang tembus itu yang tumbuh menjadi buahnya. Ternyata jadi anak, jadi janin. Nah, selebihnya mah mati. Nah, naon fungsina model spiral dengan spiral si ieu teh untuk ujug-ujug nembus eta wow bulat duit
Jadi makan waktu kira-kiranya kabur paeh gitu sama meh. Tapi kan itu fungsina alat KB nya. Aya nu letter T nya bentuk nate aya nu ya ruarial disebut spiralnya. Ruarial itu fungsina supaya ya air mani yang dikeluarkan dari yang dibuahi oleh laki-laki suaminya itu nanti tidak cepat-cepat sampai ke telur yang ada di rahim perempuan. Jadi wah meureun jalanan dijauhkeun. Jadi sama meh tepi kabur paeh gitu. Sebab kelamaan. Nah, itu fungsina. Anu meureun sistem suntik, ada suntik mah biasana kesuburan perempuannya yang dietukan. Dan seolah-olah tidak ketika datang itu telur itu tidak sedang subur, jamuan jadi sana. Nah, jadi makanya dina sistem KB itu banyak cara dan metode, tapi tujuannya hanya itu. Jadi supaya tidak terjadi pertemuan antara sperma dengan telur. Kalaupun ketemu ya sudah mati gitu. Jadi itu jadi makanya bisa diatur dengan KB teh. Lamun ulah wakaboga budak ya mun teu make kondom artinya dihalangi nya ku kondom. Ya pakai itu. Alat kontrasepsi apa pakai pil sama saja fungsinya. Jadi itu. Nah, kaciptanya jelema lamun sebanyak itu jarang dikawin moal jadi teh justru bahan kejadianna nu saeutik. Ari anu nyerang mah sebanyak-banyaknya ya berjuta-juta saja. Sarua lah tadi pertanyaan tatangkalan anu leubeut kemana. Moal jadi kabeh lamun jadi ke moal kuatir. Eta tangkal. Terus ayeuna dina jadina wah moalnya alus tumbuhna. Sebab berebut bahan makanan. Jadi caranya Allah menyeleksi nanti yang jadi itu sebagiannya. Bahkan kalau pembuahan dina kembang mah tetangkalan aya nu melalui kupu-kupu nya, aya nu melalui kumbang lebah ya itu maksudnya naon? Membawa sel-sel jantan sina nempel dina bunga betina. Lamun terjadi pembuahannya serbuk sari ya jadi pentil. Iya. Atau terbawa angin pluk jadi itu jadi istilahnya dalam itu ada istilah simbiosis saling menguntungkan ya. Lebah mah nyodotan amis itu daya tarik itu Allah sengaja ciptakan dina kembang aya naon aya madu itu diundang lebah padahal di situ dengan apa cara Allah si putik sari teh serbuk sari narempel dina kan aya buluan rata-rata eta anu sok halibernya narempel nempo de kembang saya padahal tadi mah pikang atau jalu aya truk kan pikang terbawa pikang tadi itu cara pembuahannya atau keanginkeun banyak cara itu Allah yang membuat sedemikian rupa dalam penciptaan. Nah kembali deh karena pertanyaan Allah ini kamanusiaan yang boga akal teh. Jadi saur Allah pantes itu erek mengingkari atau mengkufuri ka anu tos diciptakeun langit sareng bumi hanya dalam waktu 2 masa. Ya tadilah masa panjangnya memang tidak ada yang pasti tapi waktu masa itu adalah periode yang cukup lama kalau diukur waktu dunia. Wa taj'aluna lahu andada sementara orang-orang kafir atau orang musyrik itu nyieun deui andad teh Tuhan selain Allah tandingan andad teh tina bilangan kan artinya ya musyrik teh menganggap Tuhan itu lebih dari satu gitu. Tuhan banyak. Jadi andad. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir taj'alu lahu menjadikan kepada Allah itu andadan. Banyak lagi Tuhan selain Allah. Nah, ini yang mana musyrik dalam pengertian ada yang gini kan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pernah saur Rasulullah itu mereka itu mengandadnya artinya menganggap Tuhan selain Allah. Oh, iraha terus masa saur Rasulullah lain pernah naon pendeta anjeun nyebutkeun kieu bari jadi salah tanya.
terus ku anjeun dibenerkeun dituturkeun. Namun kitu mah mas, itu sarua jeung mengandan menganggap pendeta-pendeta kamu itu sama dengan Allah. Iya. Menjadikan sesuatu hukum bukan dari Allah, cek Allah haram, aya nu ngahalalkeun, terus dituturkeun, itu juga andan. Iya. Nah, itulah bentuk kemusyrikan ya, yang dipahami dalam istilah andan. Lain-lain bentuk termasa nyembah-nyembah selain pada Allah enggak. Ya memang tidak seperti itu, hanya mengikuti ajakan atau sesuatu pemikiran yang melanggar ajaran Allah kemudian diikuti juga itu sama. Maka disinilah Iya. pengertian bahwa ibadah harus dengan ilmu itu harus mengerti mana yang diperintah Allah ya. Walaupun mungkin hari dalilnya mah teu apalnya sabab orang teh meureun ngapalkeun teh tapi aya parentahna itu cukup bahwa itu yang namanya ibadah dengan ilmu. Tapi lamun kumaha cek nu nitah bari teu nyaho nah ieu teh diparentah jeung teu loba ya. Jelema ngalaksanakeun puasa tapi teu nyaho dasarna aya nu nganukur tuturuti atau memang aya nu nitah tapi teu ngarti oge dasarna nitah. Anu nyieun-nyieun Pak, cenah bae capek tas digawe batal ge. Anu nyieun-nyieun gitu. Baik, eta mah maksudna mah kieu. Maksudna mah aya ujur nya. Sabab tas capek gawe atau teu kuat teu batal, ya bisa jadi lamun pekerjaan anu memang Kan ngagombal, konveksi capek naon. lain capek naon? Ari capek mah capek ngan permasalahan. Kunaon atuh teu eureun gitu supaya teu batal nya. Ya, jadi eta mah make dalilna kieu. Ada orang yang dibolehkan berbuka ya. Alasannya bisa diterima teh nya bisa gitu, dijadikan gitu. ujur. Ya memang boro-boro gitu. Nu cicing mah ucang-ucang capek cendahar aja. Ari rek teu puasa mah nya ngan bukan itu dasarna. Iya. Islam memang memberikan rukhsah syariat. anu naon nyanyabaan. Ada rukhsah. Kan eta andan, Tapi kan gini, nyaba teh aya nu nyaba zaman baheula mah nya. Heueuh meureun zaman Rasul mah komo anu ngaraning kendaraan teh meureun unta atau kuda. Teu kabeh jelema boga onta boga kuda. Kalaupun nya kana onta kana kuda kan perjalanan baheula mah Madinah jeung Mekah teh 500 kilo. Berapa hari jalan kaki? Ya wajar lamun ada kepayahan nah nu dilewatina padang pasirnya anu susah cai ge hayang ieu mah geus gitu nya. Ari di perjalanan mah. Nah, ya itulah makanya itu dijadikan ujurnya. Iya. Boleh berbuka. Dengan catatan nanti kalau sudah ada di rumah kembali ya diganti. Iya. Nah, Harus diganti. terus ayeuna perjalanan ayeuna gitu deh ya bisa gitu. Nah, ayeuna kumaha atuh ayeuna bisa wae sebenarnya itu dalil tidak dibedakan dulu dengan sekarang ya. Sepertinya ieu karena pesawat ayeuna di Jakarta ka dieu paling sajamnya. Hah? Lamun bawa mobil pesawat mah teu kudu batal. Nya dalam bicara tadi pun. Nah, tapi kan dalilnya kayak sebenarnya tetap boleh tapi ada kalimatnya. Iya. Wa antasumu khairul lakum. Lamun puasa itu lebih hade. Iya. Tapi mun teu puasa memang diizinkan oleh Allah. Iya. Man wayahna dikodok. Nah, itu memang catatanana bagi yang nah jadi istilah dalilnya memang meureun lain berpendapat gitu mana memang salah menempatkan dalil kabur bisa wallahu alam sadaqallahu alazim terus Tatanggi gitu aduh eta mah kebenaran aya alasan keur nyabut kan batur mah keur ucang-ucang nganggur poe teu puasa teu gawe sabulaneun teu puasanya capek non teu gawe ge capek cenah rek batal capek rek ngabuburit cenah isu keneh buka di kodok